jalan-jalan ke Pondok Kelapa. Lihat ada Mr. Madonna. Kami dari tangga tua. Apa kabar kalian semua? Boom. Ngapain kita di sini? Kita mau ngebahas tentang Baju thrifting. thrifting. Bukan Kenapa? baju gamis. Stay tuned. Have a good day. Bye. Aduh. Dapat. Nah, sekarang kita lagi di Brainwash Vintage di daerah Pondok Kelapa. Ya kan? Ini tempat apa ya? Ini tempat apa ya? Steam kayaknya. Ya emang tuh di situ. Emang jadi di Steam ya? Enggak, kalau di sini sih lihatnya dari kayak pabrik baju. Bukan. Oh, tempat bukan. baju. Tapi sekarang kita sudah kedatangan Tamu spesial. Tamu spesial. Kita tepuk tangan dulu. Namanya, silakan perkenalkan diri. Ya, nama gue Rialdo. Oke. Jadi thank you banget udah diundang di Wih, tanggal tua nih. sama-sama. Mantep lah pokoknya. Terus ngapain kita? Kita mau ngapain? Kita juga bingung mau ngapain, mau nanya apa. Tapi lu Sejauh Bang, ini lu kabar di sehat ya? lu di sini apa namanya? Standby di sini terus apa gimana? Enggak, gue seminggu beberapa kali lah sini bro. Oh, Seminggu beberapa gitu. kali gua. Tapi lu nggak ngurus ini, lu punya akun lain kah? Iya, gue akun gue Trifeder. Oh, Trifeder. Akun Trif. Jadi gue kerjasama nih sama Brainwash. Jadi kayak barang gue taruh sini gitu kan. Oke. Gitu. Jadi kalau ada pengunjung yang datang atau mau COD bisa di sini juga. Oh, bisa di sini. Itu. Thrift itu bukan trip jalan-jalan kan ya? Bukan gitu. Itu mah Iya. trip. Trip, beda sama thrift. Ini Beda. thrifting. Thrifting. Thrifting, betul. Apa sih Bang thrifting tuh secara Iya. keseluruhan? Karena Garis kayak besar, karena garis kayak gue besar. baru mendengar kayaknya baru setahun 2 tahun apa Bang ya? Apa Wah, gue yang enggak. kurang update apa gimana sih Bang? Sebenarnya thrifting tuh Thrifting. udah lama banget sih. Dari gue kenal thrifting pertama kali itu dari zaman SMA di Pasar Senen. Nyokap gue ke sono. Berarti berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang 10 lalu. tahun, oke. Kenal pertama kali thrifting gara-gara nyokap gue memang ngajak gue tuh, belanja gitu kan, cari yang keren-keren tapi murah gitu kan. Nah, jadi ya udah thrift itu sendiri ya itu barang bekas sebenarnya, bekas Barang dipakai bekas. gitu. Bekas dipakai sama orang. Dan gitu. itu import dari Oke. luar. Terus Gitu. barang-barang yang disediain di sini maksudnya fashionnya itu atau ke baju doang atau semuanya sih Apa? biasanya? Sebenarnya semuanya sih. Kalau Semuanya. misalkan di Brainwash ini lebih ke kaos, vintage, kaos, gitu. vintage. Kalau lu Kalau yang gua punya lebih lu ke jaket, fashion. jaket fashion. Ada yang branded juga, ada yang fashion, cuma kebanyakan fashion sih. Oh. Oke, jadi nggak semua nggak hanya kaos doang lah ya. Iya, Iya. hanya kaos dong. Nah, tapi ini sebenarnya thrifting ini emang udah lama sebenarnya, udah apa dari 10 tahunan lalu. Jadi itu lu hampir sama dong. Ini kayak di Senen-Senen itu hampir sama dong kalau kayak gini nih, distro ini. Bedanya itu Bedanya kita itu apa, ngekurasi. Kita milih barang-barang yang memang punya nilai jual, ada historikalnya. Oh, oke. Terus Iya, juga dari looknya sendiri, misalkan nih kan nggak semua barang thrifting itu kan bagus kan. Betul, betul. Kita mesti milih dari ribuan barang, dipilih beberapa gitu kan yang memang punya value yang lebih daripada barang-barang lainnya. Oke. Terus Gitu. untuk lo dapetin barang-barang thrifting ini biasanya sih dari mana sih, Biasanya, Bang? Dari pasar? Tetap dari pasar. Ada penyuplainya. Enggak ya, kan di pasar kan orang dagang nih dari berbagai macam kategori ya. Iya. Jaket, kaos, celana, semuanya udah ada. Iya. Nah, gue tinggal pilih aja sebenarnya dari situ tuh. Gue datang ke pasar, gue pilih yang bagus kira-kira kalau misalkan dikonsepin nih secara fashion nih yang Secara bagus kayak fashion. gimana nih. Gitu kan. Nah, gue pilih gitu baru gue jual lagi. Oh, Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong masalah apa namanya? Apa tuh? Bajunya inilah ya gitu ya. Tapi kan di era pandemi ini kan orang kayak kalau beli baju second gitu. Apakah lu ada kayak apa namanya pencucian khusus kah untuk Nah, lagi sebenarnya corona gini nih gimana Bang kalau lu Bang? Oh iya Nah, benar. sebenarnya kalau misalkan itu kan kita di laundry ya. Cuma ada beberapa yang nggak di laundry. Kita rekomendasikan itu ya memang harus sebelum dipakai dicuci dulu atau di laundry dulu. Dicuci Gitu. atau di laundry dulu? Iya, harus di laundry dulu sebelum dipakai. Oh. Semua barang thriftingan tuh harus di laundry dulu sebelum dipakai gitu. Sama mungkin nggak cuma gua, mungkin orang-orang lain yang suka thrifting di Iya. pasar pasti abis beli langsung di laundry dulu gitu. Karena di dalam bal segel itu kan dia kan debu apa segala macam Iya sih, kotor betul, kan. betul. Walaupun gue denger nih gue nggak tahu ya. Cuma gue denger aja bal itu sebenarnya yang diimpor tuh selalu
apa namanya tuh sterilin dulu. Di sterilin. Iya, Oh, cuma gua nggak tahu tuh bener apa kagak karena gua nggak lihat langsung kan. Oh iya benar ya. Gitu. Baru ntar lo sortirnya pada saat sudah sampai di lo. Iya, sampai di pasar malah. Sampai di pasar malah. Iya, sampai di Oh. pasar gitu. Jadi toko di pasar buka bal di display sama mereka ya Display gua sama dia. pilih gitu. Oh, lo pilih gitu bang? Gue pilih, gue beli gitu kan. Kumpulin Gua lah ya? jual lagi, gue kumpulin. Gitu, Di jadi satu sisi value, value, keuntungan value ya? Iya. Oke. Gak usah bahasa Inggris bang, Di satu sisi keuntungan value, Hmm. menurut abang sangat menguntungkan atau gimana? Apa ya, Bang? Apa ya? sebenarnya di sini skill yang diperlukan ya. Pertama itu kalau kan gue fokusnya ke tree fashion ya. Oke. Ya. Kalau tree fashion itu ngelihat tren nih. Oh, Oke. sekarang trennya lagi jaket varsity misalkan. Oke, oke. Iya kan? Mm-mm. Nah, berarti harga pasar nih orang-orang nyari jaket varsity itu lumayan lah, ada peningkatan. Ada peningkatan. Nah, disitulah gue ngambil opportunity tuh. Oke. Gue belanja di pasar cari jaket varsity, ya gue jual lagi di toko gue gitu. Jadi kalau main di fashion yang lebih ngeliat tren, terus konsep fotonya juga gitu kan, Oke, pakai oke. model kalau secara outfit secara keseluruhan Betul, tuh betul, looknya betul. kayak gimana. Betul, betul. Karena itu bisa sebagai referensi orang kan. Ketika orang mau beli, gue mau beli jaket ini nih. Nah, celananya cocok pakai apa? Kaosnya pakai apa? Oh. Gitu. Nah, gue ngasih referensi di situ. Jadi, gitu. oh, gue punya celana jeans ini, punya kaos ini, terus Nyocokin, matchingin ya, Bang? Matchingin ya, Bang, ya? Gue lihat di toko ada jaket warna begini nih, cocok nih gue beli ah. Nah, itu yang cara gue membuat orang tuh lebih mudah untuk kayak belanja online yang nggak bisa nyobain, bener nggak sih? Iya kan? Iya, iya. Jadi lebih kayak bikin orang tuh, oh ini cocok sama gue nih kayaknya nih gitu kan, karena gue punya celananya, gue punya kaosnya gitu. Oke. Jadi Iya, ya betul, betul, jualnya betul. di situ. Nah kalau ini kan kalau kayak gini bang posisi kan nih kita lagi di brainwash ini kan lebih ke vintage gitu Bang. Vintage betul. Berarti kan barang-barangnya langka dan lawas gitu ya. Betul betul. Nah itu berarti otomatis harganya mahal dong. Harganya mahal. Nah, pertimbangannya sebenarnya banyak. Kenapa tuh barang-barang vintage harganya tuh mahal? Harganya tuh ya walaupun bervariasi tergantung bervariasi, gitu betul. kan. Heeh. Nah, biasanya itu karena bahannya tuh udah nggak ada lagi. Udah nggak diproduksi lagi dengan bahan yang tipe tahun 90-an atau 80-an. Bang sama bahan. Nah, Oke. kedua desainnya misalkan gambar apa Gambar ini? apa? Apa nih? Misalnya, Oasis misalkan lah katakanlah. Apa? Nah, Ella Karisma gitu misalnya. iya. Ya, Tahun 90 oh kalau nggak ini Nisa Sabian. Iya. baru lahir. 90-an baru lahir. Iya, Baru lahir. Ya. Oke. Iya. Terus. Ya, jadi kaos itu tuh misalkan dia nyablon nih di kaos gitu kan, merchandise official dari band Oasis misalkan Oasis, tahun ya, 90-an. Desainnya kayak gimana? Sama yang sekarang keluar merchandise itu beda desainnya. Yang dulu udah nggak keluar lagi tuh. Yang dulu nggak keluar lagi, udah nggak Ha-ha. produksi lagi. Terus juga apa namanya? Bahannya juga beda, terus jahitannya juga Sama beda. yang sebelah sini bang, apa bang? Yang Apa? Mereknya. Tekwas. Tekwas ya bang. Tekwasnya Tekwas juga itu gitu. juga menentukan ada Ada di sebelah sini nggak? Bukan merek. Biasanya Bukan. merek. merek label sini, label. Oh, label. di Oh atas. merek tuh yang di Perumbung tuh banyak ya cewek. Apa tuh? Era. Bukan mana ya? Perki. Oh, iya. Terus. Ya gitulah, jadi sama sih historical, jadi nggak semua barang vintage yang tahun 80-90-an itu harganya mahal, jadi nggak beda-beda lah. Oh. Misalkan contoh kaos Nirvana tahun 80-an nih atau 90-an, itu pasti jauh lebih mahal daripada kaosnya hijau daun misalkan. Kayak hijau daun. Misal Green. Bukan namanya apa? Green. Nama grupnya apa? Nama penuh. Hijokers. Klorofil. contohnya gitu, jadi tiap ini beda lah gitu. Nah, value-nya beda gitu. Value-nya beda. Value-nya beda. Misalkan kayak contohnya kan yang paling yang sekarang mahal tuh Akira kan. Akira. Kaos Akira. Itu bukan merek TV bang. bukan. Ada Akira ada nggak? Toshiba. Tanghong. Gitu. Tipi gue dong. Bener Akira ada ya? Ya nggak? Ada ya? Ada Akira. Oh Akira bang. Akira yang lagi ini banget lah mahal karena barangnya tuh katanya sih ya, gue nggak tahu ya, itu satu tipe kaos itu cuma diproduksi 200 di dunia di tahun 90-an atau 80-an. Harganya bang? Wah, Kalau sekarang nih? Sekarang nih, itu bermacam-macam tergantung gambarnya juga tuh. Oh. Ada Beda-beda. yang beda-beda, ada yang 5 juta ke atas, ada yang 8 juta. Bahkan kemarin laku temen gue berapa ya? 18 juta yang beli bule tapi main dolar. Baju Akira lah. $1.200 dia. $1.200. Iya, kalau nggak salah ya. Baju Gapret cuma di store. kain 18 juta. Baju lu berapa? Baju lu berapa? 25.000. Ini juga dapat dari partai. Partai yang lagi rame. Minum dulu bang. Tapi kalau gua mau bertanya apa ya? Apa ya? Oh iya dia spesialis apa ya kalau udah nanya gitu. Jadi gua mikir dulu gitu loh, Bang. Siap. Yang dijual ini kayak ada pakaian ini gak sih, Bang? Agamis.
pakaian dalam. Itu ada di rumah sih, lu mau? Gua jual ke lu dah. Enggak dong. Enggak pasti kan ada. Siapa tahu ya? Iya, kayak misalkan Pernah dipakai sama Syekh mana gitu ya? Aduh. Itu kalau ada Ini tanda di luar konsep. Nah, kalau ada tanda tangannya bisa sih mungkin. Mungkin bisa bisa. siapa gitu tanda tanganin gamisnya terus dijual mungkin bisa. tapi enggak ada yang berbau religi. Nggak ada. Nah, kalau dari baju itu kan bad religion. Kayaknya gue banget tuh. Tapi Bang, kalau lu Bang, Ya. lu pernah punya baju yang mahal gitu? Lu punya pribadi sendiri dan lu beli gitu? Yang gue punya sekarang itu cuma ada satu, itu Raptors, Raptors tahun 96 apa 94 ya lupa gue. Harganya Bang? Nggak mahal itu, nggak nyampe sejuta Oh, harganya. nggak akan lu jual? Ya gue jual lah. Lu bakal lu jual? Gue tuh kalau thrifting kan nggak kayak kebanyakan orang mungkin yang ngakip barang gitu buat koleksi pribadi. Kalau gue tuh enggak. Kalau emang ada yang mau beli ya udah gue jual. Kalau lu mau beli nih ya udah. Cuan ya intinya ya. Ya nggak gitu sih, gue yakin aja nanti juga dapat lagi. Kan gue kan Oh, jalanin oke. terus kan, nggak berhenti kan. Tapi Bang, lu kan di apa namanya Thrift Rider ini lu lagi kan sekarang di marketplace kan lu pasti bakal jual-jualan juga Pasti di sekarang situ. ya. Itu apa namanya sekarang offline kah? Apa online kah lebih bagus? Online, lebih fokus Lebih online sekarang. Jarang kayak datang lu atau cewek Ada beberapa doang sih. Ada beberapa ya kayak gitu ya. Oh iya. Gue dengar Bang Aldo ini kan apa namanya? TikTok ya? Oh iya. TikTok. Lu aktif juga di TikTok? Ya, aktif Insya Allah aktif. Pak. Insya Allah. Insya Allah aktif. aktivis TikTok namanya? Bukan, Oh, bukan aktivis. Bukan. Oh, semua yang itu dong. Apa namanya? Apa dong? Influencer. Oh, influencer. Influencer TikTok ya Bang ya. Berarti lu jualannya juga di TikTok. Enggak, kalau Kayak lu, gue punya baju nih. Kagak. Enggak gini-gini. Enggak bukan gitu kan. Dia jualan baju, bukan. Beda ya. konten gue di TikTok lebih ke sharing sih sebenarnya. Soft selling lah. Oh. Jadi gue nggak pernah jual, ini gue jual 200.000 nggak. Oh, Gue enggak. nggak pernah jualan secara langsung di TikTok, tapi lebih ke bikin konten dari apa yang gue punya. Misalkan gue kan gue bisa desain nih dikit-dikit Iya, nih, gue benar. sharing lah di TikTok gitu kan. Terus juga gue usaha thrift kan, jadi ya gue sharing lah di TikTok. Jadi lebih ke sharing sih. Gitu, sharing ke mungkin orang-orang mau bisnis thrift juga gitu kan. Gue ngasih insight lah soal bisnis thrift di TikTok gue. Oke. Gitu. Kalau gue dulu bohong. Gua dulu lah. dong. Ya Tadi udah, itu rencananya gimana? Oh iya, abangnya mau Gue yang nanya nanya diri sendiri dah. Oh iya. Ya ke situ sih. Berarti seri udah. Ya udah. Enggak, tadi gua ngutip dari abangnya juga apa? Desainer. Desainer. Berarti abang juga bikin baju. Apa? Oh, ini. desainnya doang? Iya, kayak Ini gue bikin sendiri. Dijual. Belum. Jadi gue eksperimen sih, kan gue kan emang thrifting kan. Bener. Kadang gue tuh dapat kayak ini hoodie, gue dapat polos gitu kan, bekas gitu. Cuma gue suka aja bahan sama cuttingannya ya gue suka aja gitu kan. Buat di badan gue tuh gue Oke. ngerasa pas gitu kan. Ya udah gue sablon sendiri gitu, sesuai dengan ya gue desain sendiri, gue sablon sendiri sesuai dengan keinginan gue gitu. Betul. Berarti Kalau dijual apa enggak, nggak tahu sih ada yang mau beli apa enggak. Oh, bro. gitu ya, Bang. Iya. Desainnya. Iya ininya. ya ininya bajunya Oh. nggak masa. Kalau kita beli desain boleh gak buat tanggal tua? Oh, itu bisa. Kita Bisa tolong didesainin, bikin. bisa. Bisa. Harganya? Harganya bisa Kita WA aja, WA. WA ya. Bang, tapi Bang, apa namanya? Lu kan di sini kan sebagai influencer lah ya gitu ya. Aduh, gimana ya? Sebenarnya sebagai maksudnya yang tahu lah mengenai thrifting gitu loh. Iya, yang iya. paham betul. Benar. Berarti seberapa pentingkah penampilan? Emang bener-bener penting kan buat ketemu orang tuh ya. Emang harus dinilai adalah penampilannya dulu. Utama nomor 2. Betul. Itu gimana kalau menurut lu? Personal Nah, passion ya. sebenarnya menurut gue penampilan itu adalah cerminan sih dari Cerminan. karakteristik kita Karakteristik. gitu. Jadi kayak kalau gue ngerasanya ini ada quotes bagus banget, gue lupa dari mana ya. Oh iya. Didengerin. Fashion is to express, not to impress. Artinya? Artinya fashion itu untuk mengekspresikan diri kita nih sebagai apa, kita mau dilihat seperti apa. Oke. Gitu kan, bukan untuk kayak sorry. Fashion itu untuk mengekspresikan diri kita, bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Ekspresikan diri kita sendiri gitu. Cintai diri lu dulu Iya, gitu ya. Jadi mau orang bilang, lu jelek pakai ini, lu jelek pakai itu, bodo amat. Gue kan seneng pakai ini. Emang kenapa gitu? Oh, gitu ya. Kayak gitu sih, lebih ke ya udah bodo amat dilihat orang kayak bodo gimana. amat, yang penting kayak gaya gue ya. Iya. Kayak menurut gue sih kayak gitu sih, karena sosial standar itu kan beda-beda ya. Betul. Iya kan, lu bisa bilang bagus, lu belum tentu bilang bagus. Betul. Kayak gitu dong. Bener gak? Kok gue sih? Iya. Terus Bang. Ya kurang lebih gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Iya, kalau Kenapa lu nggak nyoba bisnis makanan, Bang? Apa kan itu lebih habis umum, bang makanan gue makanin pasti. Oh juga doyan makan ya, Bang? Doyan makan. Doyan minum gue juga. Berarti
Bang, value di sini tuh sangat-sangat gimana kalau menurut lu? Nah, kalau menurut gua apa ya? Dunia thrifting ini. Di thrifting ini tuh memang nggak semua orang tuh bisa kayak apa ya? Kayak punya taste yang sama untuk ngakurasi barang di pasar. Sebenarnya di pasar tuh semua barang tipe barang ada. Ketika lo dateng gitu kan, mungkin di situ kelihatannya biasa aja gitu. Digantungan tuh kan ya namanya pasar Iya, Senen benar, gitu benar, kan. Pasar Senen, betul. Kelihatannya biasa aja, cuma pas lo lihat gitu, ini kayaknya bagus nih kalau pakai celana ini, pakai topi atau pakai kacamata. Ya secara outfit udah kebayang tuh, aku ambil lah. Gue foto coba gitu kan. Nah, dari situlah value-nya naik. Dari situlah value-nya naik. Betul, gitu. Ketika kita bisa mengoptimalkan sesuatu yang sebenarnya biasa aja gitu. Biasa aja menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Oke. Good. Gitu. Jadi kalau dapat barang harus kita cari dulu lah ya. Betul. Ke pasar Ke itu ya. pasar. Ke pasar. Jangan takut turun ke pasar. Jangan takut turun. Cuma kalau lagi pakai Covid ya pakai masker. Iya sih, benar sih pakai Iya. masker. Selama ini dong. Ntar kalau sudah selesai emang gak usah pakai masker dong. Usah. Iya, benar. Iya kan? Gue juga udah capek pakai masker. Jadi gini bang, Hmm. secara garis besar, thrifting pertama itu berarti pasar Senen ya? Iya, Bang. Kalau di Jakarta iya, pasar Senen, pasar baru sih. Pasar ular, Bang? Itu Oh, gue belum pernah sih. Priok itu Dia jual hewan bang. bukan. Bukan. Sepatu. Sepatu. kalau nggak salah. Kok namanya pasar? Pasar ular? Senen apalagi sih? Pasar Senen. Pasar ini? Pasar induk. Mestik apa? Tampur itu enggak ya? Blok M. Blok M itu enggak ya? Itu juga ada thriftingannya kalau nggak salah. Itu juga ada thriftingannya. Cuma gue belum pernah nyari di situ. Oh, oke. Tapi lu suka duka lu Jualan ya? Jualan ini Bang apa sih? Jualan. Nah, sukanya ya pasti karena gue basically suka fashion ya. Gue suka ya gitu. Walaupun kalau misalkan dibilang nggak jago-jago amat, Nggak biasa jago-jago aja amat, gitu biasa ya. aja. Sesuai selera gue aja Betul, gitu betul. kan. Cuma gue suka aja gitu. Gue suka mix and match. Gue suka pakai yang sesuatu yang beda. Nabrak gitu ya, Nabrak, merah ke apalah, kuning segala lah, macem kayak lah. gimana ya? Nah, gue suka aja gitu. Nah, dari situlah awalnya kenapa gue akhirnya milih thrifting yang di kategori fashion. Sebenarnya thrifting itu punya beberapa kategori sih. Oh, berapa kategori? Bang? Nah, jadi ada yang second branded, ada yang vintage nih kayak Ada Brainwash. vintage ini kayak- Vintage, terus ada juga yang luxury. Luxury itu yang dimainin tuh brand-brand kayak Vogue, Chanel, Chanel. Hermes ya. Balmain gitu ya? Iya, Balmain, terus Balmain mau gue legend. Oh, iya. Pusing gua. Balmain. Versasi. Iya. Gua belum tahu. Balenciaga. Iya, Bener nggak, Bang? iya, Gua pernah. Gua nggak tahu. Lewat doang depan Gua tau ya Pro Shop, Black ID. Ini aja 59. Lokal pride. Local Pride. Local Lima pride. 9 gua. Makanya ketika lu ngomong itu gua bingung, gua mau apa. Oh gitu ya. Dukanya apa, Bang? Dukanya ya muternya lama, kadang. Muternya lama. Cuma kan itu balik lagi ke strategi masing-masing sih. Oh. Gitu. Karena kenapa akhirnya kayak ya udah gua masukin kategori bisnis gua di TikTok ini ya karena biar orang-orang tahu barang dagangan gua aja. Soal beli atau enggak mah urusan belakangan. Urusan kan. belakangan. Ya kalau emang suka pasti beli dong. Betul. Bener gak? Betul. Itu aja sih. Kalau buat orang-orang yang di luar nih, Bang, mau mencoba thrift, Iya, mencoba thrift. apa Bang? yang harus dilakuin? Apa pesan-pesan Nah, yang kalau harus- gue mungkin bisa bagi dari thrift fashion sendiri ya, Iya. bukan second brand, bukan vintage atau bukan Iya, luxury. betul. Dari thrift fashion sendiri banyak-banyak lihat referensi fashion, referensi. items apa aja yang lagi tren gitu. Kayak misalkan hoodie yang lagi tren sekarang modelan kayak apa sih? Pelajarin cutting-cuttingan juga, maksudnya itu pola ya, cutting kayak ada yang oversize, ada yang slim fit, ada yang regular fit. Nah itu juga harus dipelajari tuh, karena itu ngaruh ke jatuh di badan tuh bagaimana gitu kan. Jadi ya kalau di fashion di situ sih kuncinya sih. Betul. Ketika gue nemu jaket gitu kan, mungkin kalau dilihat dari depan Iya. tuh biasa sama aja gitu. Betul. Antara regular fit sama slim fit. Gitu kan nggak terlalu inilah. Nggak terlalu samar-samar lah. Sama-samar lah. Cuma pas dipakai kan berasa gitu. Betul, kalau betul, slim fit betul. di sininya Iya. ngepres banget Betul, nih betul, gitu betul, kan. Kalau misalkan regular fit itu loose gitu kan, atau oversize tuh lebih loose lagi. Nah jadi pelajarin fitting kayak gituan juga, terus juga banyak-banyak lihat referensi, bisa di Pinterest, bisa di yang lain-lain Di lah. Pinterest lah ya. Heeh. Atau follow artis-artis lah gaya-gayanya Bisa kayak gimana ya, ya. influencer dan Bener. fashion. Tapi kalau gue boleh nanya nih, Bang, kenapa kalau di apa? Di sini di Brainwash. Brainwash. Wash. Brainwash kayaknya dilihat lebih banyak ini, Bang ya. Band. Band. Karena mungkin dapatnya itu sih. Lebih gini sih, lebih ke vintage itu sebenarnya kaos vintage itu identiknya ke band, kaos Ke band, band. ke merchandise band gitu Merchandise kan. band. Kayak Pink Floyd, di situ kan ada Guns N' Roses, System of a Terus ada Down, Bad The Religion. Script gitu kan. Iya. Jadi ya identiknya memang kaos band gitu.
Cuma sebenarnya nggak cuma terbatas oleh band juga gitu. Iya. Ada juga yang lain-lain banyak. Kayak di situ ada One Piece kalau nggak salah, ada Film juga ya bisa ya? Iya, film juga bisa. Star Wars. Star Wars. Nah, Akira itu kan sebenarnya animasi kan. Animasi ya, Bang, Animasi ya, animasi Jepang tahun 80 90-an kok. Kayak Garfield gitu juga, Bang. Iya, cuma ya itu tiap ini tuh gue nggak ngerti ya dinilainya dari mana, tapi kayaknya sih dari fanbase-nya sih. Semakin luas fanbase-nya, barang vintage-nya semakin mahal Oke, gitu. oke. Semakin banyak orang yang nyari, itu barang akan semakin mahal. Semakin Semakin sedikit barangnya, Betul. semakin mahal. Gitu sih. Tapi kenapa nggak ada band Indonesia ya? Kan tadi gue bilang, Apa tuh? hijau daun tadi. Oh iya. Ya. Dewa kan gitu ya. Apa Oke. lo punya di rumah jangan-jangan? Punya mau clicker. Last nih, Bang. Las Bener-bener yang terakhir. Oh, terakhir. Yang terakhir kita sebelum menutup video ini adalah pesan-pesan lu buat orang-orang yang baru bakal memulai. Udah Baru aja ya. Baru aja. Baru besok nih mau mulai nih. Untuk kedepannya nanti di dunia driftingan ini. Oke, yang pertama Pertama itu. menurut gua harus suka dulu. Harus suka dulu, Bang. Jadi mindsetnya tuh jangan ngelihat cuannya dulu nih. Kenapa? Soalnya belum tentu. belum tentu ya, Bang. Harus pinter-pinter ngatur strategi lah Betul, di betul. dalam bisnis ini lah. Bisnis ini. Benar. Sebenarnya sama sih, semua bisnis begitu sih tipenya. Lu kadang bisa naik, kadang bisa turun gitu kan. Sama lah, cuma harus suka dulu. Jadi apapun kendalanya di depan tuh kayak ya udah lu tetap jalanin Tetap terus jalanin gitu. terus. Jangan Konsisten. sampai iya konsisten, jangan sampai berhenti. Amin sampai berhenti. Karena kebanyakan kasusnya udah semangat di awal nih, punya barang-barang bagus gitu kan. Pas udah dijalanin sampai tengah-tengah kok nggak laku-laku ya barang. Oh iya, biasanya. Kau lama ya baper lakunya, dia, gitu udahlah, kan. males lah nggak lanjut. Akhirnya Diskon, jadi nggak diskon. semangat gitu kan, dijual murah, cuma balikin modal doang, Betul, nggak betul, untung betul. sama sekali. gitu. Kedua, Bang, Kedua, pelajarin dengan dalam sih, pelajari lebih dalam. lebih dalam lagi gitu. Maksud gua, lu mau main apa nih? Mau main fashion, main second branded, Second branded, vintage, vintage atau luxury? Luxury. Iya kan? Mau yang mana? Nah, lu pilih salah satu, abis itu fokus di situ pelajarin yang dalam. Terus, Lebih dalam pelajarin. Gitu. Gitu. Usah mencoba semuanya lah Iya, ya. jangan Fokusin nanggung. satu dulu, Fokusin satu. Kalau misalkan di akun Instagram semuanya masuk nih, itu market yang kebangun nanti bingung nih sebenarnya lu jual apa sih? Iya, Oke, benar. Gitu gue nyari. Kemarin gue lihat ada benar. jaket, kemarin gue lihat ada jaket fashion nih keren, gue beli. Besoknya kok ada kaos vintage. Oh iya ya. Enggak, nih barang nggak gue cari nih gitu kan. Akhirnya dicabut gitu, kanan follow or yang Oke. semacamnya gitu. Ketiga, Tiga udah. ada gak? Ketiga apa ya? Semangat Semangat lah ya, terus. semangat. Persatuan doa. Indonesia. Iya. Pancasila. Keempat. Udah terus aja nih. Terus udah kelar. Jadi ya intinya Pulang sih. kita. Kurang lama nih. Kurang lama ya? Kurang lama. Kita nggak pakai obat kuat soalnya bang. Bang, thank you banget nih lu udah bisa join di tanggal tua. Siap, Ada siap, pesan-pesan buat kita ini ya. Ya semoga tanggal tua makin maju ya. lah. YouTube-nya rame ya kan. 20 juta subscriber. Wah. Doa. Iya bang. Amin. Itu kan Amin. Yang banyak itu kan yang pura-pura jadi. Oh ya giveaway. Tapi Oh, diri sendiri di giveawayin. Tapi kayaknya Bang Aldo mau ngasih giveaway vintage. Jadi semuanya. Oh kalau Instagramnya Bang Aldo. Oh, Instagram Oh, iya. gua pribadi Rialdo.Oceano. Kalau misalkan akun dagangan gua Trifeder. Oke. Kalau ini Kan ada di sini nih. brand Ada gak? Ada di sini ya? ada. Kalau Brainwash. Brainwash ada. titik VTG. VTG. Lokasi di Lokasi di Pondok Kelapa, Pondok Duren Kelapa. Sawit. Kalau Abang Jakarta Timur. di Tebet. di Tebet ya. apanya? Tempatnya lah. Kosannya. Oh boleh main ke kosannya Abang langsung ya? Mau ngapain? Open. Iya, anjing. Oke lah kalau kayak gitu. Sukses terus buat Bang Aldo. Thank you sukses Dan buat tanggal semua tua. usahanya. Thank you banget. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Allah berkati juga. Ya. Bye. Bye, thank you.